Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial kali ini. Adalah cara setting konfigurasi mikrotik routerboard RB750 hingga terkoneksi ke internet. Namun sebelumnya kita lihat topologi berikut ini. Kompetensi kejuruan. Baik, dalam video tutorial kali ini sudah kita lihat topologi atau gambar jaringan yang akan kita rencanakan, dimana topologi ini adalah dibuat sesuai dengan topologi realnya yang terdapat di dalam jaringan lokal komputer yang kita gunakan ini. Di sini ada modem speedy. Modem speedy ini adalah yang bersumber sebagai koneksi internet. Lalu yang kedua ada switch hub, di mana switch hub ini adalah sebagai konsentrator atau yang membagi distribusi daripada koneksi jaringan internet. Lalu ada router board RB750 series ya. Di sini ada 5 buah port 1 2 3 4 5. Namun pada router board RB750 port yang kita gunakan ini adalah port 1, port 2, port 3 aja, atau biasa disebut Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Lalu selanjutnya ada access point, di mana access point yang kita gunakan ini adalah access point tipenya TP-Link TLWA701ND. Pada ini yang sudah kita lakukan setting konfigurasi pada video sebelumnya. Lalu di sini ada laptop klien yang nantinya berfungsi sebagai klien untuk menguji konektivitas, apakah access point ini bisa memancarkan koneksi internet atau bisa terhubung ke internet laptop klien ini, yang 2 buah laptop klien ini, atau tidak. Lalu di sini ada PC klien ya. PC klien ini adalah untuk menguji konektivitas daripada jaringan LAN yang terhubung ke router, dan sekaligus ini juga bisa kita gunakan untuk meremote atau melakukan konfigurasi daripada router board yang kita rencanakan. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada router board ini kita akan hanya menggunakan 3 buah port aja. Yang pertama port 1 atau biasa disebut Ether 1 ya, dimana Ether 1 ini nanti pemberian IP address-nya adalah disesuaikan dari modem. Lihat gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah ini ya, disesuaikan dari modem. Lalu port yang kedua atau Ether 2 ini adalah untuk jaringan LAN. Untuk jaringan LAN ini IP address-nya ini bisa kita buat secara manual ya. Pada topologi ini untuk Ether 2 kita berikan IP address-nya 172.172.27.1. ini untuk jaringan LAN. Lalu untuk Ether 3 yang ditunjukkan oleh tanda panah ini adalah Ether 3 ini adalah untuk koneksi jaringan access point atau hotspot access point ya, dimana IP address-nya ini kita buat 10.20.30.1. itu adalah IP address yang kita rencanakan. Namun nanti pada saat pelaksanaan ujian kompetensi, untuk IP address ini disesuaikan dari modem. Artinya IP address yang diberikan oleh si modem itu adalah ringnya dari 192 ya, titik 168 titik 1 titik 2 sampai dengan 192.168.1 ya, titik 1.200. Nah, ini 200. Nah, ini adalah IP address yang direkomendasikan oleh ISP di dalam pengalokasian yang nantinya akan kita berikan pada port 1 di router boardnya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan ujian kompetensi, peserta ujian itu cukup mengganti ujungnya aja ini ya, ujungnya aja ini misalnya 192.168.1.2. Nah, penggantian ujungnya atau bit terakhir daripada IP address ini disesuaikan dengan nomor urut daripada
absennya. Misal katakanlah si A itu memiliki nomor urut di absen nomor 4, maka nanti pada saat pemberian konfigurasi IP address di port 1 ini ya, maka dia yang angka 2 ini diganti dengan nomor urut di absen tadi berapa. Misal tadi kita misalkan 4, maka di sini kita tuliskan 192.168.14. Maka dengan demikian sini sudah jelas bahwa untuk IP address Ether 1 ini disesuaikan ya, disesuaikan. Itu adalah rencana daripada topologi jaringan untuk prakompetensi program keahlian teknik komputer dan jaringan. Baik, sekarang langsung saja kita masuk ke video tutorial selanjutnya. Ini langsung kita close ya, kita close aja, kita don't save. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi mikrotik, pastikan yang pertama kita memiliki mikrotik routerboard yang sudah terhubung ke jaringan internet ya, dimana tadi pada routerboard itu ada 3 buah port yang kita gunakan. Port 1 itu adalah port yang terhubung langsung ke internet. Jadi kita tinggal colokkan aja LAN yang bersumber dari internet, kita colokkan di port 1 atau port PoE. Itu bisa dilihat di bagian belakang routerboardnya. Lalu yang terhubung ke komputer untuk kita melakukan konfigurasi itu adalah di port 2. Kita colokkan juga kabel LAN di port 2 ya pada router, lalu kita hubungkan ke komputer yang akan kita gunakan untuk melakukan setting konfigurasinya. Selanjutnya kita di sini juga membutuhkan sebuah software utilitas yang bernama Winbox ini, seperti yang saya tunjuk. Winbox ini berfungsi sebagai software untuk meremote ya, untuk meremote daripada routerboard yang akan kita konfigurasikan. Nah, apabila kita sudah memiliki kedua hal komponen terpenting tersebut, maka langsung saja kita melakukan konfigurasi. Caranya langsung kita klik Winbox-nya ini ya, kita klik. Kita tunggu ya. Nah, pada tampilan Winbox ini ya, karena ini kan routernya tadi sudah saya reset. Biasanya kalau routernya dia sudah terreset atau sudah direset ulang, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Dia IP address-nya 00 atau dia bisa menggunakan MAC address. Nah, di sini kita bisa menggunakan MAC address ini untuk melakukan untuk menghubungkan routerboard tadi ke Winbox. Caranya bagaimana? Kita klik aja di sini MAC address ini yang saya pilih, maka pada kolom ini akan langsung terisi. Setelah ini sudah terisi, langsung kita klik connect ya. Ini pastikan ini MAC address-nya sesuai dengan ini ya. Ini kan sudah sama ya. Langsung kita klik connect. Untuk password itu nggak perlu kita isi, dia loginnya hanya admin, passwordnya itu kita kosongkan aja ya. Langsung kita klik connect seperti ini, maka kita akan diarahkan ke jendela awal daripada pengaturan konfigurasi mikrotik routerboard RB750. Ini adalah tampilan awal daripada Winbox ya, untuk melakukan remote daripada routerboard RB750. Oke, ini kita besarkan tampilannya dulu ya, kita maksimalkan. Baik, pada tampilan ini ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah pemberian nama daripada interface atau port atau masing-masing Ether 1. Caranya kita klik menu interface ini ya. Kita klik menu interface. Maka di sini akan muncul sejumlah interface. Tadi seperti yang saya katakan, port ini memiliki 5 routerboard ini memiliki 5 port atau memiliki 5 Ether. 1 2 3 4 5 ya. Ini dia. Tapi dalam hal ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita hanya menggunakan 3 buah port, port 1, port 2, port 3. Nah, untuk mempermudah kita di dalam melakukan konfigurasi, maka masing-masing Ether ini atau masing-masing port ini kita beri namanya untuk memudahkan kita, sehingga nanti menghindari terjadinya kesalahan ya, pemasukan daripada
IP address untuk masing-masing ethernya. Yang pertama kita melakukan pemberian nama pada ether 1. Caranya kita klik double klik ini ya pada ether 1. Nah, pada name ether 1 ini kita tambahkan saja internet ya. Kita tambahkan huruf besar internet, huruf besar internet. Karena port 1 ini adalah port yang langsung terhubung ke jaringan internet tadi, seperti topologi di awal yang sudah saya jelaskan ya. Lalu setelah kita kasih nama ini, kita klik apply, lalu klik OK. Lalu hal yang sama juga kita lakukan pada ether 2. Ether 2 ini adalah port yang mengarah ke jaringan lokal atau ke jaringan LAN. Karena di topologi tadi, setelah kita selesai melakukan konfigurasi router ini, kita melakukan 2 pengujian. Pengujian yang pertama dengan menggunakan jaringan LAN, inilah yang di ether 2. Lalu yang satu lagi dengan menggunakan hotspot atau wireless, itulah yang di ether 3. Maka di ether 2 ini kita kasih nama LAN ya, untuk mempermudah kita LAN. Oke, kita klik apply, klik OK lagi. Lalu ether 3 juga sama, kita kasih nama ini tadi untuk hotspot. Iya, oke. Klik apply, lalu oke. Maka tahap untuk pemberian nama ether atau nama port daripada router boot ini sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah pemberian konfigurasi IP address-nya untuk masing-masing port tadi. Kita untuk melakukan konfigurasi IP address, kita masuk ke menu IP ini ya, kita klik menu IP, langsung ke address. Langsung kita klik menu address ini yang saya tunjuk ya. Klik address. Nah, di sini IP address-nya masih kosong karena belum kita tambahkan. Nah, pemberian IP address ini kita sesuaikan dengan topologi jaringan di awal tadi. Yang mana tadi untuk ether 1 itu IP address-nya disesuaikan dengan ISP yang diberikan ya. Lalu ether 2 tadi 172.172.27.1. Lalu ether 3 itu adalah 10.20.31. Baik, kita yang pertama memberikan IP address untuk ether 1 ya. Caranya bagaimana? Setelah ini kita klik tombol plus ini yang warna biru ini. Lalu kita ketikkan IP address-nya di sini 192.168.1 ya. Sebagai contoh misalnya kita kasih IP address-nya 2/24. Nah, pertanyaannya kenapa 2? Karena ring IP address tadi yang diberikan oleh ISP itu ringnya adalah ujungnya itu dari 2 sampai dengan 200. Nah, ini dia dari 2 sampai dengan 200. Maka ini sebagai contoh kita kasihkan IP address yang ring pertama yaitu 2. Jadi seperti yang di awal tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa nanti untuk pemberian IP address di port 1 atau ether 1 ini adalah disesuaikan daripada nomor urut di absennya masing-masing. Kalau misalnya si A tadi nomor urut misalnya 4, maka dia di sini kita buatlah di sini angka 2 kita ganti menjadi angka 4. Itu sebagai contoh ya. Lalu pada interface-nya di sini kita pilih internet, karena kan ini adalah untuk IP address ether 1 internet. Lalu kita klik apply, klik OK ya. Ini adalah untuk IP address ether 1. Lalu untuk IP address ether 2 sesuai yang sudah kita rencanakan di topologi awal tadi ya, kita klik tanda tambah, lalu kita masukkan berapa tadi 172.127.1/24. Nah, pada interface-nya ini pilih LAN. LAN itu tadi ether 2. Oke. Setelah itu kita klik apply. Oke. IP address ether 2 sudah. Lalu yang ketiga juga sama untuk hotspotnya. Kita lakukan dengan cara yang sama. Tadi IP address untuk hotspotnya atau ether 3 berapa? 10.20 ya. .20.31/24. Interface-nya ini adalah ether 3 atau hotspot. Setelah itu klik apply.
sorry ya, ini enggak ada titiknya. Ini dia apply, lalu klik OK. Maka untuk pemberian IP address masing-masing ether ether pada router bot ini sudah sesuai dengan topologi yang sudah kita rencanakan di awal. Oke, baik. Ini kita close karena tahap pemberian IP address sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah pemberian DNS. Ya, klik IP lalu pilih DNS. Apa tujuannya? Tujuannya ini adalah supaya router boot yang kita setting konfigurasinya ini nanti bisa terkoneksi ke internet dan bisa membagikan koneksi internet baik dia menggunakan jaringan LAN ataupun dengan menggunakan jaringan wireless ataupun hotspot tadi. Nah, langsung saja pada DNS setting ini kita klik di sini ya. Ini kita masukkan DNS servernya pada isian server ini kita masukkan DNS-nya Google. Berapa itu? 8.8.8.8. Lalu pada kita klik panah bawah lagi. Kita masukkan lagi DNS Google itu ada 2 ya, dua-dua aja kita masukkan 8.8.4.4. Oke. Nah, pada allow remote request ini artinya mengizinkan semua yang mengakses itu menerima koneksi internet, itu maksudnya allow remote request. Setelah ini sudah kita berikan DNS-nya, kita klik apply, lalu kita klik OK. Maka tahap selanjutnya adalah memberikan atau melakukan pengaturan firewall. Firewall ini artinya adalah mengizinkan paket-paket data yang melewati router ini supaya bisa terkoneksi ke internet. Ya, ini firewall. Nah, lalu pada tampilan firewall ini kita klik menu NAT ini seperti ini, NAT. Kita pilih NAT ini ya, yang saya tunjuk NAT. Lalu kita klik tanda plus tambah. Nah, lalu kita klik general di sini ya, kita klik general. Pada chain ini kita pilih SRCNAT ya. Nah, ini SRCNAT. Lalu pada output interface-nya itu adalah kita pilih internet. Kenapa? Karena tadi supaya paket-paket yang melewati router ini bisa terkoneksi ke internet. Maka di sini output interface-nya itu adalah internet. Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, pemberian firewall itu sudah selesai ya. Maka tahap selanjutnya setelah pemberian firewall adalah membuat routes ya. Kita klik IP lagi seperti ini, lalu routes ya. Lalu kita klik tanda plus ini. Nah, pada gateway ini kita isikan adalah IP address modem. Berapa itu? 192.168.1.1. Ini adalah IP address modem secara defaultnya dari Telkomsel sana ya. Oke. Kita klik apply. Nah, di sini ada reachable internet, ini menunjukkan bahwa ini sudah IP address-nya sudah terbaca atau sudah terdeteksi oleh si router tadi. Berapa itu? Ini dia 192.168.1.1. Setelah ini kita klik apply, lalu kita klik OK ya, kita close. Nah, tahap yang terakhir adalah pemberian DHCP. DHCP ini tujuannya adalah untuk memberikan koneksi internet kepada jaringan baik dia LAN maupun wireless secara otomatis IP address-nya diberikan. Nah, pada menu DHCP server sini ya. Pada menu DHCP server sini ya, kita klik DHCP setup seperti ini ya. Kita klik DHCP setup. Yang pertama kita akan memberikan koneksi internet yang terhubung ke jaringan LAN. Ini ya. Nah, ini kita pilih LAN. Next ya, kita next lagi. Next lagi. Oke. Untuk DHCP yang ke jaringan LAN sudah selesai. Satu lagi, supaya jaringan yang terhubung dengan menggunakan wireless juga bisa
terkoneksi ke internet, kita harus melakukan konfigurasi DHCP-nya juga. Caranya kita klik DHCP setup, lalu kita pilih yang Ether 3. Nah, ini dia Ether 3. Lalu next. Oke, selesai. Nah, ini dia. Nah, sampai pada tahap ini sebenarnya seharusnya ya, bukan sebenarnya, seharusnya router ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Dan ini bisa kita menguji konektivitasnya. Apakah sudah benar konfigurasi yang sudah kita buat ini sudah terkoneksi ke internet atau belum? Caranya bagaimana? Kita bisa klik menu New Terminal di sini ya. Kita klik menu New Terminal. Lalu di sini kita langsung ke melakukan konektivitas dengan menggunakan ping. Tadi DNS Google yang kita masukkan kan? Kita tes ping Google aja. pinggoogle.com. Ya. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa router port yang kita setting ini sudah terkoneksi ke internet. Nah, ini dia. Ini sudah menunjukkan bahwa si Google itu bisa diping melalui router port tadi. Nah, ini dia. Nah, sampai tahap ini untuk pembuatan pembuatan konfigurasi router port ini sudah selesai. Maka tahap yang selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi hotspot. Ya, kita melakukan konfigurasi hotspot. Ini dia. Kita klik IP, lalu kita klik menu hotspot. Nah, ini dia. Lalu kita kita klik ini pada menu server, kita klik hotspot server setup. Nah, tadi Ether berapa yang mau kita buat hotspotnya, yaitu Ether di 3. Maka di sini kita pilih Ether 3. Karena Ether 3 ini adalah untuk pengujian koneksi internet dengan menggunakan hotspot. Kita pilih Ether 3, lalu kita klik next, ya, next lagi. Nah, DNS-nya di sini kita buat UKK SCHID, ya. Artinya, begitu nanti kita melakukan pengujian dengan mengetikkan domain name system ini, maka kita langsung diarahkan ke halaman login hotspotnya, itu maksudnya. Ya, makanya di sini nama DNS-nya UKK SCHID. SCH itu adalah school. Nah, ujian kompetensi kejuruan sekolah, ID itu adalah identitas jaringan yang menunjukkan dia adalah Indonesia, itu dia. Ya, kita buat sini UKK SCHID, next ya, next. Oke. Di sini ada muncul setup has complete successful. Langsung saja klik OK. Nah, selanjutnya masih di menu hotspot ini kita menambahkan user atau memberikan user yang berhak untuk login, ya, yang berhak untuk login ke hotspot tadi dengan menggunakan wireless. Jadi dengan menggunakan hotspot ini kita bisa memberikan izin berapa user, berapa orang yang bisa login ke access point yang terkoneksi internet tadi. Ya, ini dia dengan username dan password yang berbeda. Jadi untuk menambahkan username, untuk menambahkan user ya, user atau pengguna yang nantinya diberikan izin untuk melakukan koneksi hotspot itu bisa langsung kita klik menu user di sini. Lalu klik menu tambah ya. Di sini ada all hanya di sini servernya all ya. Lalu usernya di sini misalnya kita buat sebagai contoh nama aja lah, nama orang misalnya, atau siswa lah ya. Jadi siswa ini nanti kalau dia login dia masuknya menggunakan username siswa dan passwordnya misalnya kita buat namanya juga siswa juga misalnya, atau 12345 12345. Oke. Sebagai contoh kita hanya menambahkan satu user aja, siswa. Berarti
setiap kita mau login ke hotspot harus menggunakan username siswa dengan password yang 123445 tadi. Nah, ini dia. Jadi sampai tahap ini setting konfigurasi MikroTik Routerbot ini sudah selesai kita buat ya. Sudah selesai kita buat. Sekarang kita langsung melakukan pengujian. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, untuk melakukan pengujian ya kita bisa langsung mencolokkan wireless ya. Wireless yang sudah kita setting ya. Dimana tadi itu nama SSID-nya akan terdeteksi di sini. Coba kita lihat ya. Ini kita pengujian wireless-nya. Oke. Nah, ini dia, ada hotspot UKK tadi ya. Di hotspot UKK itu di video tutorial sebelumnya. Oke. Coba kita konekkan. Ya. Tadi ujian kompetensi ujian kompetensi ya. Ini oke ya, coba kita next. Ya, dia sudah terhubung ya. Coba kita buka browser. Kita coba dulu. Coba kita tadi ketikkan UKK. Ya, ini adalah DNS login yang sudah kita setting tadi. Maka kita akan diarahkan ya. Akan diarahkan ke login hotspot. Nah, ini dia. Kita akan diarahkan ke login hotspot tadi yang sudah kita buat atau sudah kita setting. Nah, untuk login sebagai contoh misalnya tadi kita menggunakan siswa. Passwordnya adalah 12345. Oke, coba kita klik login dulu ya. Nah, login berhasil. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti koneksi wirelessnya itu sudah berhasil ya. Ini login Anda berhasil. Oke, ini kita hapus aja. Kita hapus. Nah, sekarang coba kita melakukan pengujian dengan menggunakan jaringan LAN-nya ya. Menggunakan jaringan LAN. Ini kita hapus dulu. Kita lihat menggunakan jaringan LAN-nya. Ini kita hapus dulu IP address-nya karena tadi IP address-nya itu adalah IP address si access point-nya. Ini dia. Nah, ini dia kan. Oke, ini masih IP address si access point. Oke, ini kita properties. TCP IP ini kita obtain. Oke, coba kita tes ya. Ini sudah terhubung ya. Nah, ini sudah terhubung dia dengan menggunakan jaringan LAN internet access. Oke, coba sekarang kita buka browser tes.
misalnya detik.com, www, kita buka Google dulu. Oke, ya ini dia, kan sudah terhubung dia. Lalu kita ketikkan detik.com. Agak lama ya. Coba kita WA ya, WA. Ini agak lama dia, tapi intinya ini sudah terhubung ke internet. Hanya saja ini pada saat membuka Google atau website yang kita kunjungi ini terlalu lama. Intinya dia sudah terkoneksi ke internet. Jadi demikianlah video tutorial kali ini, yaitu cara setting konfigurasi MikroTik router board hingga terkoneksi ke